Roket gol turun di langit Bandung. Persib Bandung resmi rekrut striker jangkung asal Perancis. Siapakah sosok misterius ini yang digadang-gadang bakal jadi tembok gol lawan? Jangan lewatkan cerita lengkapnya sekarang juga. Guncangan ledakan transfer. Punya 3 striker. Dimas Derajat dipinjamkan ke Malut United. Kini Persib punya deretan bomber yang tak terbendung. Dan Dimas diberi panggung baru agar tajinya tetap terasah. Maung Bandung tetap perkasa di lini depan. Saksikan kabar penuh harapan ini selengkapnya sekarang juga. Kemewahan tiada tanding, badai Persib mengamuk. Lini tengah Persib sangat mewah. Deddy Kusnandar tersingkir, Malut United siap menampung. Malut United benar-benar rasa Persib Bandung. Apakah ini transformasi terbesar dalam sejarah Liga 1 di mana Malut menjelma jadi bayangan Maung Bandung? Jangan berkedip, karena kisah epik penuh intrik ini wajib Anda simak sampai tuntas. Sebelum kita lanjut ke berita lengkapnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan notifikasi channel Bolcast agar kalian gak ketinggalan berita terbarunya. Deddy Kusnandar, gelandang senior yang begitu identik dengan Persib Bandung, mendadak menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Jagat maya ramai oleh kabar bahwa dirinya akan menjalani masa peminjaman ke Malut United. Meski hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari pihak klub, isu tersebut sudah terlanjur menyebar cepat, memantik rasa penasaran publik tentang arah karir sang pemain. Nama Deddy memang lekat dengan Maung Bandung, namun dengan persaingan ketat di lini tengah, kabar mengenai langkah pinjaman ini terdengar masuk akal. Persib saat ini memiliki stok gelandang melimpah, sementara Malut United disebut tengah mencari tambahan tenaga berpengalaman untuk memperkuat kedalaman skuad mereka. Bagi Deddy, kepindahan sementara ke Malut United bisa menjadi ruang baru untuk menghidupkan menit bermain yang mungkin terbatas di Persib musim ini. Sosoknya dikenal sebagai pekerja keras, tipe gelandang yang tak pernah berhenti bergerak dan mampu menjaga keseimbangan tim dari tengah. Karakter itu tentu sangat dibutuhkan klub baru yang ingin menguatkan diri di persaingan ketat liga. Sementara bagi Persib, melepas pemain senior dengan status pinjaman bisa menjadi strategi cerdas agar pemain tetap mendapatkan ritme pertandingan tanpa kehilangan ikatan jangka panjang dengan klub asal. Di sisi lain, kabar ini juga menimbulkan rasa haru sekaligus bangga bagi para pendukung Persib. Mereka menyadari betapa besar jasa Deddy selama ini, namun juga memahami bahwa dalam dunia sepak bola profesional, mobilitas pemain adalah bagian dari perjalanan. Bagi Malut United, kehadiran seorang pemain berpengalaman seperti Deddy Kusnandar akan memberi aura baru di ruang ganti sekaligus menularkan mentalitas juara yang ia bawa dari klub besar. Meski saat ini kabar tersebut masih sebatas cerita yang bergulir di media sosial, antusiasme publik membuktikan bahwa sosok Deddy tetap memiliki magnet kuat. Perjalanan karirnya terus dipantau, dan jika benar ia berseragam Malut United, maka publik akan menanti kiprah barunya dengan penuh rasa ingin tahu. Apapun hasil akhirnya, nama Deddy Kusnandar tetaplah bagian penting dari kisah sepak bola Indonesia, baik bersama Persib maupun dalam petualangan barunya di klub lain. Andrew Jung, striker asal Prancis yang berusia 27 tahun, kini tengah menjadi sorotan utama di bursa transfer Persib Bandung. Kabar tentang kepindahannya ke klub kebanggaan warga Jawa Barat ini mencuat lewat pelaporan jurnalis asing, termasuk Loic Tanzi, yang menyatakan bahwa Jung siap menandatangani kontrak bersama Maung Bandung. Akun media mereka menyoroti posturnya yang menjulang tinggi 1,92 meter, serta rekam jejak permainan yang menawan, meski musim lalu bersama OFI Crete performanya menurun. Persib Bandung memang berada dalam fase intensif membenahi susunan skuad untuk menghadapi kompetisi musim 2025-2026. Setelah meresmikan Thomas Hyde dan Federico Barba, klub ternyata masih berburu satu slot pemain asing akhir guna memenuhi kuota. Dari sejumlah nama yang dikaitkan, muncul sosok Andrew Jung sebagai kandidat terakhir bukan dari Australia atau Denmark seperti yang sebelumnya santer diberitakan. Sebagai striker fisik tangguh, Jung memiliki latar belakang klub yang cukup beragam. Dia pernah membela beberapa klub di Eropa dan mencatat statistik solid, 71 gol dan 16 assist dari 268 pertandingan profesional. Meski begitu, musim terakhir bersama OFI Crete hanya menghasilkan 3 gol dan 6 assist dari 34 pertandingan, mencerminkan periode kurang subur secara performa. Selain itu, reputasinya sebagai pemain kutu panggung juga disorot media karena kerap dipinjamkan bahkan 6 kali dalam karirnya, menurut laporan dari media Prancis Le 11 France.
Jika kabar kepindahan ini benar terverifikasi, kehadiran Jung dianggap strategis untuk memperkuat lini depan Persib yang membutuhkan sentuhan tajam. Ia dinantikan sebagai amunisi pemecah kebuntuan, terutama bila pemain lain mengalami stagnasi atau cedera. Namun hingga berita ini dirilis, belum ada pernyataan resmi baik dari pihak klub maupun pihak pemain, sehingga kabar ini masih berstatus menunggu konfirmasi resmi. Publik dan penggemar Persib pun menunggu dengan antusias. Bila Andrew Jung benar direkrut, itu akan menjadi langkah berani sekaligus berpotensi mengubah dinamika lini depan tim secara signifikan di kompetisi mendatang. Dimas Drajat, penyerang yang dikenal sebagai salah satu bomber lokal paling berbahaya di Liga 1, kini tengah menjadi sorotan besar setelah kabar peminjamannya ke Malut United menyeruak di dunia maya. Sejumlah unggahan di media sosial menyebutkan bahwa sang striker Persib Bandung itu sudah resmi dipinjamkan. Bahkan ada yang menuliskan secara gamblang bahwa transfer tersebut merupakan breaking news. Tanpa perlu waktu lama, nama Dimas langsung mendominasi perbincangan para penggemar, terutama bobotoh yang selama ini mengandalkan ketajamannya di lini depan. Persib sendiri memang berada dalam situasi di mana stok penyerang melimpah. Dengan 3 striker yang siap dimainkan, wajar jika manajemen memilih opsi meminjamkan salah satu penyerangnya agar tetap mendapatkan menit bermain yang cukup. Dimas, yang memiliki reputasi sebagai penyerang haus gol, tidak mungkin dibiarkan hanya duduk di bangku cadangan. Peminjaman ke Malut United dianggap sebagai solusi yang memberi keuntungan ganda. Persib tetap bisa menjaga kontrak sang pemain, sementara Dimas memperoleh panggung untuk terus menjaga ketajamannya. Bagi Malut United, kedatangan Dimas adalah sebuah anugerah besar. Klub yang baru saja menancapkan eksistensi di papan atas liga ini sangat membutuhkan pemain dengan pengalaman dan naluri gol tinggi. Dimas diyakini bisa langsung menjadi motor serangan, mengisi ruang kosong di lini depan, serta menularkan mentalitas besar dari klub-klub sebelumnya yang pernah ia bela. Kehadirannya tidak hanya memperkaya opsi serangan, tapi juga memberikan rasa percaya diri kepada tim dan para pendukungnya. Di sisi lain, publik sepak bola nasional melihat kabar ini sebagai bagian dari dinamika transfer yang semakin menarik. Fakta bahwa Dimas merupakan penyerang tim nasional menambah nilai dramatis dari isu peminjaman ini. Banyak yang menilai bahwa Malut United semakin bertransformasi menjadi tim dengan rasa besar karena sebelumnya mereka juga sudah dikaitkan dengan sejumlah nama dari klub ternama. Hingga kini, kabar peminjaman ini memang belum diumumkan secara resmi oleh klub. Namun, riuh rendah yang tercipta sudah cukup menggambarkan betapa besarnya ekspektasi publik. Bagi bobotoh, ada rasa lega karena Persib masih memiliki kedalaman skuad yang luar biasa. Bagi supporter Malut United, kabar ini menghadirkan harapan besar bahwa musim ini tim mereka bisa berbicara lebih banyak dengan hadirnya penyerang sekelas Dimas Drajat. Apapun akhirnya nanti, nama Dimas dapat menjadi magnet utama yang menghubungkan dua klub besar dengan ambisi tinggi di kompetisi domestik. Zalnando, bek sayap kiri yang selama ini memperkuat Persib Bandung, mendadak menjadi perbincangan hangat setelah kabar kepindahannya ke Persita Tangerang ramai bergulir. Isu peminjaman sang pemain muncul seiring kedatangan bek asing anyar yang membuat persaingan di lini belakang Maung Bandung semakin ketat. Nama Zalnando pun disebut sebagai sosok yang akan dilepas sementara agar tetap mendapatkan menit bermain reguler. Rumor ini langsung menjadi topik utama di kalangan pendukung, baik bobotoh maupun penggemar pendekar Cisadane, karena diyakini akan memberi keuntungan bagi kedua belah pihak. Bagi Persib, keputusan meminjamkan Zalnando dianggap sebagai langkah strategis. Klub tetap menjaga kontrak sang pemain, tetapi di sisi lain memberinya ruang untuk terus berkembang di lapangan kompetitif. Dengan stok bek kiri yang melimpah, rotasi memang menjadi kebutuhan dan jalur keminjaman memungkinkan semua pemain mendapat kesempatan yang seimbang. Sementara itu bagi Persita, kehadiran Zalnando diyakini mampu memperkuat sektor pertahanan. Pengalaman dan kualitasnya di Liga 1 menjadikan dia sosok yang bisa langsung memberi kontribusi nyata, apalagi dengan karakter bermainnya yang agresif dan berani menusuk dari sisi sayap. Di mata supporter Persita, kedatangan Zalnando akan menjadi suntikan semangat baru. Kehadirannya disambut sebagai tambahan tenaga yang bisa memperkaya skema permainan sekaligus menghadirkan aura kompetisi sehat di ruang ganti. Mereka percaya bahwa Zalnando mampu membawa stabilitas dan daya juang tinggi untuk menghadapi ketatnya persaingan musim ini. Bagi sang pemain sendiri, langkah ini bisa menjadi panggung pembuktian, kesempatan untuk menunjukkan konsistensi setelah sempat terkendala cedera dan persaingan ketat di klub lamanya. Meski hingga kini belum ada pengumuman resmi, atmosfer yang tercipta di kalangan pendukung sudah menggambarkan betapa besar ekspektasi terhadap kabar ini.
Jika benar Zalnando berseragam ungu Persita, maka cerita baru di dalam karirnya siap dimulai. Bagi Persib, melepas sementara waktu adalah strategi menjaga keseimbangan tim. Bagi Persita, ini adalah kesempatan emas mendapatkan pemain berkelas yang mampu langsung memberi efek instan di lapangan. Apapun akhir dari kabar ini, nama Zalnando tetap akan menjadi sorotan dengan perjalanan barunya yang ditunggu-tunggu publik sepak bola nasional. Ia percaya bahwa dengan fondasi yang sudah ia bangun, mimpi tersebut bisa menjadi kenyataan meskipun tidak mudah. Ia juga mendorong agar Indonesia memperbaiki sistem kompetisi domestik, meningkatkan kualitas wasit, memperbanyak laga internasional, dan membenahi infrastruktur latihan. Semua ini adalah bagian dari strategi besar yang ia susun untuk kemajuan sepak bola nasional. Ketika berbicara tentang warisan Shin Tae-yong, banyak yang menganggap bahwa keberhasilannya bukan hanya diukur dari trofi, tetapi dari perubahan kultur yang ia tanamkan. Ia mengajarkan bahwa disiplin, kerja keras, dan keseriusan adalah kunci keberhasilan. Ia menciptakan lingkungan tim yang profesional, di mana tidak ada tempat untuk pemain yang malas atau hanya mengandalkan nama besar. Ia membuka pintu bagi siapapun yang mau bekerja keras tanpa memandang usia atau latar belakang. Ini adalah revolusi yang selama ini dirindukan dalam sepak bola Indonesia. Dukungan supporter terhadap Shin Tae-yong juga sangat besar. Ia dianggap sebagai pelatih yang membawa harapan dan membangkitkan kembali kebanggaan terhadap timnas. Setiap laga timnas selalu dipenuhi dengan chant dan yel-yel dukungan terhadap pelatih asal Korea Selatan ini. Ia menjadi figur yang dicintai tidak hanya karena prestasinya, tetapi juga karena sikapnya yang jujur, terbuka, dan tidak mencari alasan ketika menghadapi kekalahan. Ia selalu mengakui kekurangan timnya dan berjanji untuk memperbaiki di laga berikutnya. Kejujuran dan tanggung jawab ini jarang ditemukan dalam dunia sepak bola Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Shin Tae-yong telah menjadi simbol perubahan. Ia bukan hanya seorang pelatih asing yang datang dan pergi, tetapi menjadi bagian dari sejarah baru sepak bola Indonesia. Ia membuktikan bahwa dengan niat tulus dan kerja keras, perubahan bisa dilakukan, bahkan dalam sistem yang sudah lama dianggap stagnan. Ia bukan dewa yang bisa langsung membawa gelar, tetapi ia adalah arsitek masa depan yang membangun dari dasar, batu demi batu, fondasi demi fondasi, untuk menjadikan Garuda terbang tinggi di Asia dan dunia. Konsistensi Shin Tae-yong untuk tetap berada di jalur pembangunan jangka panjang terlihat dalam setiap kebijakan yang ia ambil. Ia tidak mau tergoda oleh tekanan sesaat untuk meraih kemenangan instan jika itu harus mengorbankan fondasi masa depan. Banyak pelatih yang memilih memainkan pemain senior dengan harapan bisa memenangkan pertandingan cepat, tetapi Shin justru sering memilih anak-anak muda dan memberanikan diri memberi mereka menit bermain melawan lawan berat seperti Jepang, Korea Selatan, atau Australia. Ia sadar bahwa pengalaman tidak bisa dibeli dan hanya bisa dibangun melalui jam terbang. Maka ia tak ragu memainkannya meski dalam pertandingan-pertandingan besar. Dari sisi komunikasi, Shin Tae-yong juga dikenal sangat ekspresif. Ia tidak menyembunyikan emosinya di pinggir lapangan dan hal ini disukai oleh banyak supporter karena mencerminkan semangat dan gairah juangnya. Ketika timnas bermain buruk, ia tak segan memarahi pemain bahkan di hadapan publik. Namun ketika timnas tampil baik, ia selalu mengangkat moral tim dengan pujian dan pelukan hangat.
Perpaduan ketegasan dan perhatian inilah yang membuat banyak pemain muda merasa nyaman, sekaligus termotivasi untuk memberi penampilan terbaik mereka. Bahkan beberapa pemain mengaku bahwa Shin Tae-yong menjadi figur ayah kedua dalam karier mereka di dunia sepak bola. Salah satu momen paling dikenang adalah saat timnas Indonesia menghadapi laga berat di Piala Asia. Meskipun di atas kertas lawan jauh lebih kuat, Shin tetap menyusun strategi dengan penuh keyakinan. Ia tidak ingin anak-anak asuhnya bermain dengan rasa inferior. Ia selalu menanamkan bahwa siapapun lawannya, timnas Indonesia harus tampil percaya diri. Ia menyusun sesi latihan secara khusus untuk mengantisipasi kekuatan lawan, menganalisis rekaman pertandingan lawan dengan sangat detail, dan memberikan taktik-taktik kejutan yang kadang membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan. Ia juga sangat terbuka dalam proses evaluasi. Setelah pertandingan, Shin Tae-yong akan menggelar pertemuan tim dan memutar ulang pertandingan sambil menunjukkan bagian-bagian penting kepada para pemain. Ia menjelaskan setiap kesalahan, menjabarkan solusi, dan menunjukkan progres yang harus dikejar. Dalam sesi evaluasi itu, tidak ada pemain yang diistimewakan. Semua diperlakukan sama, baik pemain inti maupun cadangan. Dengan budaya seperti itu, tercipta lingkungan yang sehat dan profesional, yang selama ini menjadi masalah besar dalam sepak bola Indonesia yang kerap diwarnai senioritas, politik internal, dan faktor non-teknis lainnya. Dalam perjalanan panjangnya, Shin Tae-yong tidak hanya membentuk pemain, tetapi juga membentuk karakter timnas itu sendiri. Ia membangun identitas permainan, membentuk kekompakan tim yang solid, dan memberikan rasa bangga kepada para pemain ketika mengenakan jersey merah putih. Ia ingin agar setiap pemain memahami makna membel. Shin Tae-yong adalah sosok yang membawa angin segar dan perubahan besar dalam dunia sepak bola Indonesia. Ia datang bukan hanya sebagai pelatih, tetapi sebagai revolusioner yang berani mengubah sistem yang selama ini berjalan apa adanya. Kehadirannya pertama kali menimbulkan rasa penasaran yang besar di kalangan publik sepak bola Indonesia. Sosok yang pernah membawa Korea Selatan tampil impresif di Piala Dunia 2018 itu tentu bukan nama sembarangan. Ia datang dengan reputasi yang tidak main-main dan membawa segudang harapan di pundaknya untuk memperbaiki performa timnas Indonesia yang sempat terpuruk dalam berbagai kompetisi internasional. Sejak awal, Shin Tae-yong menunjukkan pendekatan yang berbeda dibandingkan pelatih-pelatih sebelumnya. Ia menekankan pentingnya kedisiplinan, mental juang, dan kerja keras dalam membangun skuad Garuda yang tangguh. Latihan yang diterapkannya terkenal keras, bahkan tak jarang menuai keluhan dari pemain, tetapi dalam jangka panjang terbukti efektif. Banyak pemain muda yang berkembang di bawah arahannya. Ia mampu mengidentifikasi potensi pemain yang selama ini tidak mendapat panggung dan membentuk mereka menjadi pilar timnas masa depan. Nama-nama seperti Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand, dan Asnawi Mangkualam adalah contoh nyata bagaimana Shin Tae-yong menjadikan anak-anak muda sebagai fondasi utama tim. Shin juga membawa perubahan signifikan dalam hal pola permainan. Ia memperkenalkan gaya bermain modern dengan pendekatan menyerang yang dinamis dan pertahanan yang disiplin. Dalam berbagai laga, terlihat bagaimana timnas Indonesia di bawah asuhannya mampu melakukan pressing tinggi, transisi cepat, dan membangun serangan dari bawah dengan tenang.
Hal ini tentu menjadi pemandangan langka sebelumnya, di mana tim seringkali hanya mengandalkan umpan-umpan panjang dan bermain reaktif. Filosofi permainan yang dibawanya membuat timnas Indonesia tidak lagi takut menghadapi tim-tim besar di Asia, bahkan mampu memberi perlawanan sengit. Tidak hanya pada level senior, Shin Tae-yong juga aktif membina timnas kelompok umur. Ia secara langsung terlibat dalam program pembinaan timnas U19, U20, dan U23. Konsistensinya dalam membangun pondasi kuat dari level bawah ini menjadi kunci keberhasilan timnas dalam beberapa tahun terakhir. Ia menciptakan sistem seleksi yang lebih transparan dan berdasarkan kualitas, bukan semata nama besar atau kedekatan dengan pihak tertentu. Hal ini memberikan rasa percaya diri bagi pemain-pemain muda dari daerah bahwa mereka punya peluang yang sama jika menunjukkan kualitas di lapangan. Salah satu pencapaian penting Shin Tae-yong adalah membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 setelah absen cukup lama dari ajang tersebut. Tak hanya itu, ia juga mengantarkan timnas U23 ke semifinal Piala Asia U23 2024 dan membawa semangat baru di kalangan pendukung sepak bola nasional. Di ajang SEA Games, meski belum berhasil meraih emas, timnas tampil kompetitif dan menunjukkan perkembangan signifikan. Gaya bermain Indonesia di bawah asuhan Shin menjadi lebih terstruktur, lebih disiplin, dan lebih kompetitif, sesuatu yang jarang terlihat sebelumnya. Namun, perjalanan Shin Tae-yong tidak selalu mulus. Ia kerap kali dihadapkan pada persoalan klasik seperti campur tangan federasi, ketidaksiapan kompetisi lokal, dan minimnya fasilitas pendukung. Meski demikian, ia tetap konsisten pada prinsipnya. Ia tidak segan menyampaikan kritik kepada pihak federasi jika ada hal yang menurutnya menghambat kemajuan sepak bola Indonesia. Keberaniannya ini kadang dianggap kontroversial, namun di sisi lain menunjukkan bahwa ia serius ingin membawa perubahan. Ia bukan tipe pelatih yang hanya datang untuk mencari kontrak, melainkan pelatih yang membawa visi besar. Salah satu momen paling ikonik dari Shin Tae-yong adalah ketika ia turun langsung ke lapangan untuk memantau pemain-pemain muda di berbagai daerah. Ia tidak hanya mengandalkan laporan dari tim pelatih, tetapi secara aktif mengamati pertandingan di kompetisi usia muda, turnamen antar provinsi, bahkan liga lokal. Hal ini menunjukkan dedikasi dan keseriusannya dalam membangun timnas dari akar rumput. Ia percaya bahwa potensi besar Indonesia terletak pada anak-anak muda yang tersebar di seluruh pelosok negeri, dan tugas pelatih adalah menemukan serta mengembangkan mereka dengan maksimal. Dalam banyak wawancara, Shin Tae-yong menekankan pentingnya proses. Ia menyadari bahwa membangun tim yang kuat tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Ia meminta waktu dan dukungan dari semua pihak, termasuk federasi, media, dan supporter. Ia ingin agar semua pihak menyadari bahwa membangun budaya sepak bola yang profesional memerlukan komitmen jangka panjang. Ia tak ingin timnas hanya mengejar hasil instan, tetapi ingin meninggalkan warisan berupa sistem pembinaan yang berkelanjutan. Dengan cara ini, Indonesia tidak hanya sukses sesaat, tetapi bisa bersaing secara konsisten di level Asia. Kedekatannya dengan para pemain juga menjadi faktor penting dalam keberhasilannya. Ia dikenal sebagai pelatih yang keras saat latihan, tetapi sangat peduli pada perkembangan pribadi setiap pemain. Ia sering memberikan motivasi secara langsung, membantu pemain melewati masa sulit, dan bahkan menjalin komunikasi dengan klub.